Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada saya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga saya dapat membuat video yakni tentang sejarah Daulah Utsmani yang diberikan oleh salah satu guru kita, yakni guru bidang studi mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam SKI, yakni Kak Mutmainnah atau biasa dipanggil dengan Kak Nina. Kepada saya, beliau mengamalkan untuk membuat video. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah sejarah Daulah Utsmani. Daulah Utsmani adalah bangsa pemberani dan mempunyai rasa disiplin yang tebal. Mereka terdiri dari beberapa macam suku bangsa. Ada yang disebut dengan bangsa Turki Saljuk dan ada yang disebut dengan Turki Utsmani. Turki Saljuk yang telah berkembang berhasil menguasai Baghdad, sayangnya akhirnya lenyap dihancurkan oleh pasukan Mongol. Kemudian timbullah Turki Utsmani yang berhasil berkembang luas yang sekarang kita sebut dengan bangsa Turki. Dalam perkembangan bangsa Turki Utsmani dapat kita ikuti. Yang pertama yaitu kabilah Oghuz. Kabilah itulah yang menurunkan bangsa Turki Utsmani. Mereka berasal dari daerah sebelah utara Tiongkok, kemudian pindah ke daerah Turki hingga zaman abad ke-13 Masehi karena terdesak bangsa Mongol. Yang kedua adalah Sulaiman. Pada waktu terjadi penyerbuan dari bangsa Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan yaitu ke wilayah Turki Utsmani. Kemudian mereka pindah ke tempat lain di bawah pimpinan Sulaiman, tetapi malah nasib pemimpin itu sewaktu menyeberangi sungai Efrat, tenggelamlah dia sampai mati. Kemudian pimpinan diganti oleh putranya yang bernama Ertugrul, yaitu 1227 sampai 1279. Dalam perkembangan itu Ertugrul menjumpai pasukan yang bertempur di dekat Angora, yaitu pasukan Turki Bani Saljuk untuk menggempur pasukan Mongol. Terus berkat pertolongan Ertugrul itu, pasukan Bani Saljuk mendapatkan kemenangan. Atas jasanya itu, Ertugrul mendapatkan hadiah dari Sultan Alauddin, sebuah daerah di dekat Broesa. Setelah Ertugrul meninggal, diganti oleh putranya, yakni bernama Suksman 1294. Kerajaan Turki Saljuk itu di bawah pimpinan Sultan Alauddin yang berpusat di timur tengah dan Anatolia, daerah Republik Turki sekarang. Mereka berhasil menguasai daerah Abbasiyah di bagian barat. Dia sering juga mengadakan penyerbuan ke daerah Byzantium yang mendapat bantuan dari Utsman dan ternyata menang. Makanya oleh sebab itu Utsman mendapat anugerah pangkat Amir dari Alauddin. Selanjutnya yaitu penyerbuan pasukan Mongol pada tahun 1300 Masehi. Bani Saljuk mendapat serbuan dari bangsa Mongol. Pada saat itulah Sultan Alauddin
Sultan Alauddin yang memimpin pusat timur itu wafat. Kerajaan yang Turki semakin kacau, maka terpecah belah menjadi beberapa amirat. Sedang Amir Utsman sendiri pada daerahnya yang merdeka di daerah timur Konstantinopel. Selanjutnya itu adalah sejarah tentang asal usul Turki Utsmani. Asal usul Turki Utsmani yaitu adalah dari suku Oghuz. Mereka tinggal di sebelah utara negeri Cina selama 3 abad. Karena adanya serangan-serangan Mongol, mereka berpindah ke daerah barat menjadi tempat pengungsian di Asia Kecil. Tempat saudara-saudara mereka yaitu bangsa Salju Ali 1997. Suku pengembara ini masuk dalam kelompok Kai. Ketika bangsa Mongol menyerang dunia Islam, pemimpin suku Kai Sulaiman Shah mengajak anggota sukunya untuk menghindari serbuan bangsa Mongol tersebut dan eksodus ke barat dari Khusaron menuju Armenia. Bangsa Mongol terus menyerang dan menaklukkan wilayah Islam yang berada di bawah kekuasaan dinasti Khawarazm tahun 1219 sampai 1220. Sulaiman Shah meminta perlindungan kepada Jalal ad-Din, pemimpin terakhir dinasti Khawarazm tersebut di Transylvania sebelum dikalahkan oleh pasukan Mongol. Jalal ad-Din memberi jalan agar Sulaiman pergi ke barat, tepatnya Asia Kecil, dan di sanalah mereka menetap. Sulaiman ingin pindah lagi ke wilayah Syam setelah ancaman Mongol reda. Dalam usahanya pindah ke negeri Syam, ada situ terdapat pemimpin orang-orang Turki tersebut mendapat kecelakaan, hanyut lalu dihanyutkan di dalam sungai Euphrates yang tiba-tiba karena banjir pada tahun 1228. Mereka akhirnya terpisah menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama yaitu pulang ke negeri asalnya, dan kelompok kedua berjumlah sekitar 400 keluarga dipimpin oleh Ertugrul, anak Sulaiman. Mereka akhirnya menghambakan dirinya kepada Sultan Ala ad-Din II dari Turki Saljuk Rom yang pemerintahannya berpusat di Konya, Anatolia, Asia Kecil. Terus itu pada saat itu bangsa Salju yang serumpu dan seagama dengan orang-orang Turki melihat bahaya bangsa Romawi Timur dengan bantuan orang-orang Turki imigran tersebut. Bangsa Saljuk menang atas Romawi. Sultan memberi hadiah kepada Ertugrul sebuah wilayah yang berbatasan dengan Bizantium. Ertugrul mulai merintis sebuah imperium besar dengan terus merongrong wilayah Bizantium. Pada awalnya, wilayah mereka hanyalah sekitar 2.000 km. Atas keberhasilan Ertugrul dalam mengabdi kepada Sultan Alauddin, wilayah ini meluas hingga akhirnya mencapai 4.800 km. Terus dengan demikian Utsman mewarisi wilayah yang cukup luas. Ada kisah menarik para kepemimpinan Utsman ini. Kisah tersebut menceritakan keinginan Utsman meminang Malkatun, yaitu gadis yang disebutkan terakhir ini adalah putri Syekh Edabali, seorang pekerja keras yang tinggal di sebuah pondok dekatah. Malkatun adalah kembang desa dan sudah dikenal kecantikannya. Dia dijuluki Kemaunya atau Purnama. Utsman melamar Malkatun tetapi ditolak mentah-mentah oleh Syekh Edabali. Meskipun ditolak, Utsman tetap bertahan dengan keyakinannya. Suatu malam setelah ia bertemu ke rumah Syekh Edabali, ia bermimpi, Sultan pada saat itu
dia melihat dalam mimpinya bahwa ia dan orang tuanya tersebut tidur berdampingan dalam suatu ruangan. Ya, mungkin ini yang sempat saya sampaikan. Bila ada benarnya itu datangnya dari Allah, bila ada sarannya itu datangnya dari pribadi saya, karena saya masih proses pembelajaran kepada guru bidang studi agar memberikan saran dan masukannya kepada saya, karena saya masih proses pembelajaran. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Allahumma fit ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.